Shalom, renungan sahabat pada hari ini terambil dari Kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ke 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahannya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang ini kita semua mengalami dampak COVID-19, dan banyak dari kita yang sudah mendengar bahwa dalam menghadapi COVID-19 kita perlu yang namanya melakukan 3 wajib, yaitu wajib iman, wajib aman, dan wajib imun. Wajib aman kita harus memakai masker secara benar, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, selalu menjaga jarak, membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan atau tidak menyebabkan kerumunan. Wajib imun adalah kita wajib berolahraga secara teratur, makan makanan bergizi, tidur cukup supaya kita kuat. Lalu bagaimana dengan wajib iman? Wajib iman artinya kita harus kuat di dalam Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena itu kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, seberapa kuat hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus saat ini? Apakah dalam pergumulan kita menghadapi COVID-19 ini kita memiliki keyakinan atau iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus Tuhan kita? Injil Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai 8 yang sudah kita baca tentu tidaklah asing bagi kita, umat Kristiani. Kita sudah sering membaca dan mendengarkan renungan ataupun khotbah dari firman Tuhan ini. Namun pada kesempatan ini kita kembali membaca, kita kembali memperhatikan dan merenungkan firman Tuhan ini. Saudara, Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ini menggambarkan hubungan Tuhan Yesus dengan para muridnya. Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dan para muridnya adalah ranting-rantingnya. Sebagai pokok anggur, Yesus adalah sumber kekuatan bagi para murid yang adalah ranting-ranting. Tentu demikian juga kita sebagai pengikut Kristus. Kekuatan kita dalam menghadapi segala kesulitan dan tantangan di dalam hidup ini, terutama dampak dari COVID-19 ini, kekuatan kita hanya datang dari Yesus Kristus. Ranting-ranting hanya mendapat kekuatan untuk hidup dari pokok anggur. Demikian juga kita hanya mendapat kekuatan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, dalam ayat 1 sampai 5 dari bacaan ini menekankan bahwa Yesuslah sumber kekuatan kita. Sebagaimana ranting tidak mungkin berbuah jika tidak melekat dan tertanam pada pokok anggur, demikian juga kita tidak dapat berbuah jikalau tidak kokoh tinggal tetap di dalam Yesus Kristus atau bersekutu erat dengan Dia, sumber kehidupan dan kekuatan kita. Saudara, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk
tinggal tetap di dalam Dia. Sumber kekuatan kita supaya kita berbuah banyak. Istilah berbuat banyak disebutkan di ayat 5 dan ayat 8. Di ayat 8 disebutkan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Artinya, Bapa menghendaki kita para pengikut Kristus supaya berbuat banyak. Di ayat selanjutnya, ayat 9 sampai 17, disebutkan mengenai buah-buah rohani yang dimaksud, yakni sukacita dalam kasih Kristus dan saling mengasihi sesuai perintah Tuhan. Saudara-saudaraku, dimanapun berada di masa pandemi COVID-19 ini, kita sangat memerlukan sukacita di dalam kasih Kristus. Di ayat 11, Tuhan Yesus mengatakan, "Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Tuhan Yesus adalah sumber dari sukacita yang kita perlukan di masa pandemi ini, karena Dialah sumber kekuatan kita. Selanjutnya kita membaca mengenai buah kasih, saling mengasihi. Mulai ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17 disebutkan mengenai saling mengasihi sebagai wujud ketaatan kita kepada perintah Yesus Kristus. Di ayat yang ke-17 Tuhan Yesus berkata, "Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Saudara, betapa kita memerlukan atau membutuhkan buah kasih, saling mengasihi di masa pandemi COVID-19 ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, wajib aman artinya pakai masker secara tepat, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilisasi, menjauhi kerumunan. Semua itu dengan mudah dapat dia jalankan jika kita meningkatkan wajib iman. Karena iman kita kepada Tuhan Yesus yang berwujud, yang nyata di dalam hubungan erat dengan Dia akan membuahkan sukacita di dalam kasih Tuhan dan kasih kepada sesama berdasarkan ketaatan kepada perintahnya. Mungkin kita bertanya bagaimana supaya bisa berbuah banyak. Bagaimana supaya kita tetap memiliki sukacita dan tetap saling mengasihi secara terus-menerus. Ayat 7, bacaan kita memberi jawabannya. Firman Tuhan berkata di ayat 7, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Perkataan Tuhan Yesus ini menekankan bahwa jika kita tetap tinggal di dalam Yesus Kristus, bersekutu erat dengan Dia sebagai sumber kekuatan kita, dan jika firman-Nya tetap tinggal di dalam kita, maka kita akan selalu berdoa sesuai kehendak Bapa, yaitu berdoa supaya berbuah banyak untuk memuliakan Bapa. Perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 19 ayat 7, tentu ini mendorong kita untuk selalu bersekutu dengan Dia yang adalah sumber kekuatan kita. Misalnya ibadah minggu, meskipun secara online atau virtual, tetapi harus kita ikuti dengan sungguh-sungguh. Kita harus semakin tekun berdoa dan semakin erat bersekutu dengan Dia. Perkataan Tuhan Yesus ini juga mendorong kita untuk selalu membaca firman Tuhan, membaca Alkitab secara teratur setiap hari. Tidak hanya membaca, kita juga mentaati perintah-perintahnya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita melakukan 3 wajib yang dimulai dengan wajib iman, supaya kita didorong untuk melakukan wajib aman dan wajib imun. Marilah kita mengevaluasi diri, sekuat apakah, sedalam apakah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah sumber kekuatan dalam kesulitan dan penderitaan, termasuk dalam menghadapi dampak dari COVID-19 ini. Yesus Kristus adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai kita dalam kehidupan kita menghadapi kesulitan, tantangan,
menghadapi COVID-19 ini. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Dia menyertai kita selama-lamanya. Marilah kita beriman hanya kepada Tuhan Yesus saja, selalu bersekutu dengan Dia, dengan erat, bersandar dan menyerahkan diri kita hanya kepadanya. Yesus Kristus sumber kekuatan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.